Film dibuka dengan adegan di sebuah rumah yang tampaknya berada di bawah air. Lalu terdengar suara seorang pria bernama Charles yang tengah menceritakan kisah seorang putri yang dia cintai, dan monster yang akan mengancam akan mencabik-cabik mereka. Kemudian adegan berpindah ke Baltimore pada tahun 1962. Elisa Hospido, seorang wanita bisu yang tinggal sendirian tetapi sering menghabiskan waktu bersama Charles, yang mana merupakan tetangganya yang tinggal di apartemen kecil di atas gedung bioskop lokal. Elisa bekerja di Occam Aerospace Research Center sebagai petugas kebersihan bersama temannya yang bernama Zelda Fuller. Saat keduanya tengah bekerja untuk shift malam, tiba-tiba sebuah kapal dibawa ke fasilitas yang berisi aset berharga. Elisa mendekati kapal itu, dan tanpa diduga ada sesuatu menabraknya dari dalam. Di pagi hari sepulang kerja, Charles membawa Elisa ke toko kue langganannya, di mana dia sering membeli kue jeruk nipis kesukaannya. Meskipun Elisa tidak menyukainya, tetapi Charles menikmati kue itu serta percakapannya dengan Paiga yang ternyata penyuka sesama jenis. Sebenarnya Charles bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai art design creator dan sempat membuatkan desain iklan untuk produk Jello. Namun karena kebiasaan minumnya yang tak bisa ia kendalikan, maka dengan terpaksa perusahaan memberinya hukuman scourging. Singkat waktu di tempat kerja, Elisa dan Zelda sedang membersihkan kamar mandi ketika Kolonel Richard Strickland masuk dan memercikkan air setelah mencuci tangannya sebelum dia menggunakan UN War. Beberapa saat kemudian, para wanita mendengar teriakan datang dari ruangan lain, dan Strickland muncul dengan dua jari hilang dari tangan kirinya. Kemudian Elisa dan Zelda membersihkan darah di ruangan tempat mereka menyimpan aset baru itu. Elisa memercikkan seember air ke lantai, dan jari-jari Strickland keluar dari bawah rak. Lalu Elisa mengemasnya ke dalam tas untuk dikirim ke rumah sakit bersamanya. Elisa menemukan bahwa aset yang dimaksud ternyata adalah makhluk humanoid seperti ikan. Dia menjadi terpesona oleh keindahan makhluk tersebut dan mulai menyelinap ke dalam kandang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Selama beberapa hari berikutnya, Elisa memberinya telur rebus, mengajarinya bahasa isyarat, dan memutar rekaman musik untuk didengarkan. Kemudian makhluk itu segera bersembunyi ketika dia mendengar seseorang masuk. Dan ternyata orang itu adalah Strickland yang datang untuk menyiksa asetnya. Dia menusuknya dengan tusukan ternak hanya untuk mengajaknya karena dendam setelah makhluk itu menghilangkan jarinya. Kehidupan rumah Strickland segera terungkap bahwa dia telah menikah dan dikaruniai dua anak yang sepertinya tidak dia perhatikan. Ketika istrinya ingin berhubungan indahoy dengannya saat anak-anak mereka di sekolah, dia melakukannya dengan cara yang sangat kasar hingga bisa dikatakan seperti sedang menyiksa istrinya. Di sisi lain, seorang dokter baru di fasilitas tersebut yang bernama Robert Hofstadter sebenarnya adalah mata-mata Soviet bernama Dmitri. Dia bertemu dengan bosnya yang membawanya ke restoran bertema Rusia untuk membahas aset. Robert memberitahu orang-orang itu bahwa dia percaya makhluk yang mereka tangkap sangat cerdas dan dapat berkomunikasi dengan manusia. Para bos kemudian memberi Robert racun untuk membunuh makhluk itu dalam upaya untuk mencegah Amerika memajukan penelitian ilmiah mereka. Sementara itu, Jenderal White justru berniat untuk mengembangkan penelitian terhadap tubuh aset demi sebuah teknologi terbarukan. Elisa menjadi takut akan keselamatan aset dan memberitahu Charles bahwa dia ingin membantunya. Charles tidak terpikir itu ide yang bagus, tetapi Elisa tidak melihat perbedaan antara makhluk itu dan dirinya. Dia justru merasa bahwa mereka sama-sama aneh dan akan sangat berbahaya jika berurusan dengan manusia-manusia serakah. Singkat waktu, Charles pun berkunjung lagi ke toko kue. Dia memulai percakapan ramah dengan Pai Guy hingga Charles mengulurkan tangan untuk menyentuh tangannya dan membuat pria itu marah. Tak hanya itu, Pai Guy pun berubah menjadi sensitif saat ada tamu pasangan Afrika Amerika masuk dan mengusir mereka dari tokonya. Lalu dia juga mengusir Charles setelahnya. Sementara itu, Elisa tanpa sengaja mencuri perhatian Strickland ketika dia dengan sengaja menumpahkan segelas air di kantornya dan memaksanya untuk membersihkannya. Setelah mengetahui bahwa Elisa bisu, Strickland awalnya berniat untuk bercumbu dengannya.
Tapi untungnya Elsa masih kuat iman dan memutuskan untuk pergi meninggalkan pria mesum itu. Terluka dan marah karena ditolak, Giles memutuskan untuk menjalani hidupnya di lemari karena ketakutan dalam masyarakat homofobik. Namun setelahnya dia berubah pikiran dan setuju untuk membantu Elsa melindungi aset. Giles menggunakan keahliannya untuk mendekorasi sebuah van dan membuat ID palsu untuk dirinya sendiri. Sementara Elsa memulai rencana mereka dengan merusak sebuah kamera CCTV. Kemudian dia menyeludupkan aset ke keranjang cucian dan mendorongnya menjauh di saat Giles masuk ke fasilitas. Akan tetapi, Zelda yang hendak pulang rupanya menyadari apa yang sedang Elsa rencanakan. Pada saat yang sama, Robert juga bersiap untuk mengambil tindakan yang nampaknya untuk melaksanakan perintahnya. Akan tetapi, dia tanpa sengaja mengetahui rencana Elsa dan memutuskan untuk membantunya. Robert mematikan listrik dengan perangkat bom dan menggunakan jarum suntik pada penjaga. Cyclone yang mengetahui ada yang tidak beres segera bergegas ke pintu keluar. Tapi sayangnya langkahnya sudah terlambat. Dibantu oleh Zelda dan Robert, Elsa memasukkan makhluk itu ke dalam van. Sementara Charles mengusir mereka dengan merusak mobil baru Cyclone dalam prosesnya. Elsa membawa aset ke apartemennya dan menyimpannya di bak mandi dengan bahan kimia yang diberikan Robert kepadanya, ditambah garam agar tetap sehat. Ketika dia pergi bekerja pada malam berikutnya, Cyclone menginterogasinya beserta Zelda. Tapi saat tidak mendapatkan apa-apa, Cyclone pun pergi. Sementara itu, Charles yang nampaknya kelelahan saat merawat aset, dia pun tertidur. Aset keluar dari bak mandi dan melihat salah satu kucing Charles. Kucing itu mendesis padanya dan kemudian dia balas dengan erangan sebelum membunuh kucing itu dengan brutal. Charles pun terbangun dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Ketika Elsa kembali, Charles menceritakan apa yang terjadi. Saat Elsa hendak menemuinya, mereka mendapati aset tidak berada di tempatnya. Elsa pun panik mencarinya hanya untuk menemukannya di bioskop di bawah apartemen. Lalu dia membawanya kembali ke atas dan merawatnya. Kemudian aset menyentuh kepala dan lengan Charles dan mulai bersinar dengan warna biru. Di pagi hari, Charles menemukan rambut di kepalanya yang sebelumnya tidak ada. Tak hanya itu, dia juga mendapati luka di lengannya juga sudah sembuh total. Jadi ada kemungkinan bahwa aset memiliki kemampuan penyembuhan dengan menyentuh tubuh seseorang. Singkat waktu, Elsa dan aset nampaknya menjadi semakin dekat. Bahkan mereka sampai berhubungan haram di kamar mandi, anjay. Elsa membanjiri kamar mandinya agar mereka bisa berenang bersama. Akan tetapi hal itu menyebabkan kebocoran di teater, membuat Charles dipaksa oleh pemilik teater untuk membuka pintu dan mengeluarkan air. Dia akhirnya berencana untuk membebaskan aset ke dalam kanal dengan air hujan yang membanjirinya. Namun Elsa semakin melekat pada aset, bahkan membayangkan sebuah skenario di mana dia berada dalam alunan musik lama dan menyanyikan lagu tentang cintanya padanya. Sementara itu, Jenderal Hoyt mengunjungi fasilitas dengan sangat marah. Dia kemudian menghukum Cyclone atas kelalaiannya selama bekerja. Dia memberinya waktu 36 jam untuk menemukan aset kembali. Pada hari Elsa berencana untuk melepaskan aset ke kanal, Zelda menyadari bahwa beberapa sisik aset terkelupas. Namun mereka nampaknya kehabisan bahan kimia dari fasilitas tersebut. Mereka pun berencana untuk mengambil aset malam itu. Di sisi lain, Cyclone mengikuti Robert ke titik pertemuannya di mana dia selalu bertemu dengan bosnya. Di sana, mereka menembak Robert berulang kali. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menghabisinya, Cyclone muncul dan membunuh mereka terlebih dahulu. Dia kemudian meraih Robert dengan lubang peluru di pipinya dan menyiksanya untuk mengungkapkan lokasi aset, karena mengira dia menyembunyikan untuk mata-mata Soviet lainnya. Namun Robert sampai akhir pun tidak mau buka suara. Cyclone kemudian pergi ke rumah Zelda untuk menginterogasi dia dan suaminya yang bernama Brewster. Namun keduanya tak kunjung bicara. Semakin gila dan hilang akal, Cyclone merobek dua jari tangannya yang belum sembuh. Zelda diam, tetapi Brewster mengatakan kepadanya bahwa Elsa telah membawa aset. Setelah Cyclone pergi, Zelda mengamali Brewster sebelum kemudian menelpon Elsa untuk memperingatinya.
Elsa dan Charles mengambil aset sebelum Strickland muncul. Namun Strickland belum berhenti sampai di situ, karena dia mendapat petunjuk setelah melihat catatan di kalender yang mengungkapkan bahwa mereka tengah membawa aset ke kanal. Elsa dan Charles akhirnya tiba di kanal. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada makhluk itu seraya kepergiannya ke air. Tapi Aset memberi isyarat kepada Elsa bahwa cintanya akan abadi selamanya dan mereka akan terus bersama. Anjay, so sweet banget nih si bebang ikan. Lalu momen romantis itu hancur saat tiba-tiba Strickland muncul dan menunjuk wajah Charles sebelum menembak Aset dan Elsa. Berpikir dia telah menang, Strickland berbalik untuk pergi. Eits, tapi tak semudah itu Ferguson. Charles pun bangkit dan menghantam wajah Strickland. Kemudian terlihat bahwa Aset mampu memulihkan dirinya sendiri dari luka tembak. Strickland pun terkesan dan menyebut Aset sebagai dewa, sebelum dirinya ditebas sampai tewas oleh Aset dengan cakarnya. Saat polisi tiba, Aset membawa Elsa ke dalam air, sementara Charles dan Zelda hanya bisa menyaksikannya. Di bawah air, Aset mencium Elsa, menggunakan kekuatan penyembuhnya untuk menghidupkannya kembali dan memberinya insang di mana dulu ada bekas luka di lehernya. Elsa pun segera siuman, dan keduanya saling berpelukan saat Charles menutup film dengan mengatakan bahwa mereka berdua sekarang bisa bersama. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Gue bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih buat Citizen yang udah setia mantengin channel Sinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi dengan berat hati, Yaya mau cabut dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.